Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang etika normatif. Saya Agatha Inisia dengan NPM 2030079. Saya Maria Kristina 203097. Baik, langsung saja. Apa itu etika normatif? Etika normatif adalah suatu hal yang memberi penilaian kepada seseorang untuk seharusnya bertindak yang baik dan menghindari suatu tindakan yang buruk. Nah, di dalam etika normatif juga terdapat tolak ukur pertanggungjawaban moral. Di dalam tolak ukur pertanggungjawaban moral terdapat 4 etika, yaitu yang pertama etika peraturan. Etika peraturan adalah etika yang melihat hakikat moralitas dalam ketaatan terhadap sejumlah peraturan. Yang menjadi pertanyaan di etika peraturan ini, apakah benar kalau orang sudah taat pada peraturan, dia pasti menjadi baik atau perbuatannya baik? Orang yang hanya taat pada peraturan itu tidak pernah bisa dikatakan sudah baik, karena orang ini tidak bisa bertanggung jawab. Orang yang mendasar segala sesuatu hidupnya dari peraturan itu berarti dia tidak punya prinsip. Di dalam etika peraturan dikatakan orang yang hanya taat pada peraturan saja maka tidak bisa dijamin bahwa dia dibilang baik. Lalu yang kedua, etika wahyu. Etika wahyu adalah suatu tindakan dianggap benar apabila sesuai dengan konsep-konsep keagamaan. Perlu kita ketahui bahwa di dalam etika wahyu juga ada kelemahannya, di mana kalau orang itu hanya taat pada pewahyuan saja, dan kita harus sadar bahwa pewahyuan itu irasional, maka kita harus sadar bahwa taat pada etika wahyu saja tanpa ada rasionalitas sendiri itu tidak masuk akal dan bermoral. Jadi, orang yang hanya taat pada pewahyuan saja itu menjadi tidak baik. Jadi, etika pewahyuan tidak cukup, maka orang butuh rasionalitas. Lalu yang ketiga, etika situasi. Etika situasi ialah setiap orang dan setiap situasi dianggap unik atau berbeda-beda, maka tidak bisa dicari dasar umumnya. Sebagai contohnya, di Jawa misalnya, ada seorang yang bertamu ke rumah, pasti akan disuguhi suatu makanan atau minuman, entah itu berupa teh atau makanan yang lainnya. Etika normatif adalah suatu hal yang memberi penilaian kepada seseorang untuk seharusnya bertindak yang baik dan menghindari suatu tindakan yang buruk. Nah, di dalam etika normatif juga terdapat tolak ukur pertanggungjawaban moral. Di dalam tolak ukur pertanggungjawaban moral terdapat 4 etika, yaitu yang pertama etika peraturan. Etika peraturan adalah etika yang melihat hakikat moralitas dalam ketaatan terhadap sejumlah peraturan. Yang menjadi pertanyaan di etika peraturan ini, apakah benar kalau orang sudah taat pada peraturan, dia pasti menjadi baik atau perbuatannya baik? Orang yang hanya taat pada peraturan itu tidak pernah bisa dikatakan sudah baik, karena orang ini tidak bisa bertanggung jawab. Orang yang mendasar segala sesuatu hidupnya dari peraturan itu berarti dia tidak punya prinsip.
Di dalam etika peraturan, dikatakan orang yang hanya taat pada peraturan saja, maka tidak bisa dijamin bahwa dia dibilang baik. Lalu yang kedua, etika wahyu. Etika wahyu adalah suatu tindakan dianggap benar apabila sesuai dengan konsep-konsep keagamaan. Perlu kita ketahui bahwa di dalam etika wahyu juga ada kelemahannya, di mana kalau orang itu hanya taat pada pewahyuan saja, dan kita harus sadar bahwa pewahyuan itu irasional, maka kita harus sadar bahwa taat pada etika wahyu saja tanpa ada rasionalitas sendiri itu tidak masuk akal dan bermoral. Jadi, orang yang hanya taat pada pewahyuan saja itu menjadi tidak baik. Jadi, etika pewahyuan tidak cukup, maka orang butuh rasionalitas. Lalu yang ketiga, etika situasi. Etika situasi ialah setiap orang dan setiap situasi dianggap unik atau berbeda-beda, maka tidak bisa dicari dasar umumnya. Sebagai contohnya, di Jawa misalnya, ada seorang yang bertamu ke rumah, pasti akan disuguhi suatu makanan atau minuman, entah itu berupa teh. Begitupun dengan di Kalimantan. Jika ada seorang yang bertamu, bila disuguhi suatu makanan atau minuman, harus mencicipi sedikit, karena itu merupakan suatu tradisi bagi orang Kalimantan. Nah, di sini jelas bahwa suatu tradisi merupakan kepercayaan kita, di mana kita di dalam tradisi itu mengungkapkannya dengan cara yang berbeda, tetapi tujuannya mengarah kepada hal yang sama. Lalu yang keempat, relativisme moral sebagai kriteria. Relativisme moral sebagai kriteria, semuanya dianggap relatif. Artinya tidak ada yang bisa dipastikan. Ini sama halnya dengan suatu etika situasi. Ya, di sini ada 3 teori menuju kebahagiaan. Yang pertama, hedonisme. Apa itu hedonisme? Sesuatu dianggap baik apabila hal itu nikmat. Nikmat artinya sesuatu yang enak atau nyaman. Hindari prinsip-prinsip yang menyakitkan. Adapun kelemahan hedonisme, ada hal yang baik tetapi tidak menyenangkan. Contohnya saja sekolah. Sekolah itu tidak menyenangkan, tapi baik kita mendapatkan sesuatu dari sekolah. Yang kedua, ada etika perkembangan diri. Apa itu etika perkembangan diri? Sesuatu hal yang berkembang pasti dianggap baik. Contohnya saja, kita semakin pintar, itu baik. Kita bertumbuh, itu baik. Tetapi di sisi lain, etika perkembangan diri ini ada kelemahannya, yaitu kita punya batas. Ada sesuatu yang tidak bisa membuat kita maju. Contohnya saja, 7. Apa kita masih bisa tinggi? Tentu saja tidak kan? Artinya, apa perkembangan diri itu terbatas. Yang ketiga, ada utilitarisme atau kegunaan. Apa itu? Sesuatu dianggap baik apabila hal itu berguna. Sepeda itu baik menurut utility, karena sepeda itu bisa bermanfaat atau berguna bagi kita. Prinsip sikap baik. Apa yang kita berbuat tujuannya baik. Contohnya, memutuskan suatu tindakan yang baik, entah itu untuk kita atau untuk orang lain.
Prinsip-prinsip moral yang selanjutnya ada keadilan. Apa itu keadilan? Memberikan sesuatu kepada orang yang menjadi haknya. Yang terakhir ada hormat terhadap diri sendiri. Nilai yang akan diperjuangkan, cara yang akan diperjuangkan, dan pasti akan dilakukan. Contoh, kita harus punya keputusan, pandangan, penilaian, moral sendiri, dan suara hati. Sekian penjelasan dari kami tentang etika normatif. Terima kasih.